Suzuma nih. Aku yang ngawal kalian. Karena kalau dia Tegan yang ngawal kalian. dia nggak bakal berani bohong kalau depan aku. Kalian. Tadi ingat ya, janjimu mau ketemu saya di Jakarta ya. Ingat ya. Kau bilang mau ketemu ya. Habis Iya, Lebaran. mau Iya. ketemu. Mm-mm. Kau yang nak mau. Nah, ini Saya justru yang kejar kamu ini. Ada aja. Maju. Juma. Gimana? Juma. Iya, gimana, Bung? Siap. Lagi ngapain, bro? Ini tadi kita tanya jawab tentang Tuhan. Terus kenapa? Iya, kenapa? Tanya tentang kita buktiin Yesus bukan manusia itu maksudnya apa? ya memang dia manusia. Mau dibuktikan mungkin seperti apa? Kenapa? Ya nggak apa-apa. Nggak masalah pun. Tadi kita diskusi di sini. Saya ditanya tentang Tuhan. Jadi saya jawab Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Kan gitu pembahasannya tadi. Sedangkan kalian menyembah manusia, gitu loh Bang. Cuma Tuhan lu tidak serupa dengan apapun, ya itu sih sebenarnya urusan lu. Bentar dulu, PWJ. yang mana Itu sih urusan lu. Coba yang lain diam dulu, Mana tahu ini agak berisi sedikit. Dalam bentuk pohon, berarti Quran lu udah gagal. Enggak dong. Enggak dong. Enggak itu. Makanya baca Al-Quran itu yang benar. Dari pohonnya apa? Makanya belajar Islam. Kalau berbicara mengenai Islam, kudu wajib memahami Islam. Kangen ya. Gitu. Lu buang dulu sampai enggak punya ayat. Apa di mana dikatakan Nabi Musa bertemu dengan Tuhan di mana? Mana dalilnya? Allahnya itu dalam bentuk pohon. Dalam bentuk pohon. Ditertawakan sama umat Islam. Allahu Akbar. Masyaallah. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara'i. Quran lu, Abdul. Bang penggugat. Kristen mana sih yang nyembah manusia, Bang penggugat? Aku mau tahu. Kristen yang mana sih yang nyembah? Makanya deh. PA juga sih emang kadang-kadang sama dia nih. Nah, kenapa saya di-mute? Bukan di-mute. Aku mau nanya sama Jangan saya di-mute, Mbak Yosi. Iya, mari kita diskusi aja yang baik-baik, yang diskusi baik-baik. Ini kan teman-teman Kristen udah kelabakan karena Tuhannya manusia. Ketahuan Kristen menyembah manusia kan. Nah, mereka ingin membuktikan bahwa Allah SWT juga makhluk kan gitu. Tapi nggak ada ilmu. Jadi pohon itu makhluk bukan? Waktu dia jadi pohon di zaman sekarang saya menyatakan diriku kepada kalian melalui HP. Apakah saya HP? Mana dikatakan melalui? Ini Al-Quran mengatakan itu melalui. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasula wa yuhya bi isnihi ma yasha. Innahu aliyyun hakim. Ini dalil. Ini dalil dari sebatang pohon. Dari sebatang pohon. Saya menyatakan diriku dari sebuah HP. Suara dari sebatang pohon. Ya, Anda mendengarkan suara Bang Suma dari sebuah HP. Apakah HP itu Bang Suma? Penipu Duma dari sebatang pohon itu. Dari sebatang pohon, dari sebuah HP. Apakah itu HP itu Bang Suma? Kamu umbar-umbar di sini. Bang Suma menyatakan diri kepada kalian dari sebuah HP. Apakah HP itu Bang Suma? Melalui headphone, betul. Bang Suma menyatakan diri melalui HP. Apakah HP itu Bang Suma? Hanya orang dungu yang mengatakan HP itu adalah Bang Suma. Hah? Lu nggak mau nyembah manusia? Kamu nggak punya anak. Benar. Lu nggak mau menyembah manusia? Saya jangan di mute dong. Ya, gimana, yang agak berisi sedikit apa? Yang berisi, Bang berisi. Jangan cuma berisik aja. Yang berisi. Gua ngelihat lu sama sekali nggak ada isinya, bro. Iya, karena kamu tak berakal. Wajar lah itu. Waktu lu bilang ya, kitab suci itu adalah kitab yang bebas dari campur tangan manusia. Yes, betul. Yes, betul. Coba lu jelasin sama gua. Al-Fatihah 1 si Allah ngomong sama siapa itu?
Hah? Dia ngomong sama siapa? Bagaimana bisa Al-Quran itu wahyu dari Allah untuk siapa? Bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Tadi lu bilang Quran itu Sementara bebas sebagaimana mencampur tangan manusia. Memang betul. Al-Fatihah 1. Dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lu dengar baik-baik. Agak susah karena kalian itu Ketika cuma Allah punya mau mengatakan punya dengan kebencian menyebut aja. nama Ayo Allah, diskusi ya, dia Pak. sebut Allah yang mana? Hah? Dia menyebut Ayo. Allah yang mana? Gini, saudara, Hah? Al-Quran itu dari Allah. Kemudian Al-Quran itu Allah mewahyukan dari melalui Tuhannya Roh agama Kudus. orang lain yang Roh kemudian Kudus bisa Kudus. ke dalam Iya, Al-Quran. melalui Roh Itu Kudus. harus jujur Rozuma. Kenapa? Al-Quran itu Kenapa? mengambil Di mana ayatnya Allah dari kaum memulai Yahudi, dari Roh Kudus? baru kaum Loh, Jorowati. Memang kamu dapat kata Roh Kudus ini dari mana? Orang Kristen. Ah. Lalu Kamu dapat kata Roh Kudus ini dari mana? begitu yang benar. yang tertawa tadi siapa? Bukan dari Tuhan kau itu. Bukan Ah. bahasa Arab. Mana? Dari Oh, gitu. Ada munisi Ya. Oh, coba tampilkan kata Roh Kudus dalam bahasa Ibrani, silakan. Tuhan. Coba. Itu ada di Roh Kudus. Silakan Anda tunjukkan. Silakan. Ayat yang ada di Silakan tunjukkan kata Roh Kudus dalam bahasa Ibrani. Ayo. PPJ, tim dulu dong, Orang PPJ. lain. Lebih dulu Ibrani apa Arab? Jangan suka ngaku-ngaku. Oke, tunjukkan Roh Kudus dalam bahasa Ibrani itu apa maksudnya? Kisah. Iya, saya tahu. Arab. Saya Kisah. tahu. Sekarang Lebih dulu tunjukkan. siapa? Jawab. Tunjukkan. Tunjukkan Lebih dulu siapa, Abdul? Lo kok lebih duluan? Nah, apa hubungannya dengan kamu, Kristen? Lebih duluan mana? Apa hubungannya bahasa Ibrani dengan kamu? Itu aja lu nggak tahu. Apa hubungannya Ibrani dengan kamu? Lebih dulu mana? Lebih duluan bahasa Ibrani, bahasa Arab menurutmu apa hubungannya denganmu? Ruh Kudus bahasa Ibrani. Loh, bodoh kali kau. Roh Lebih Kudus, dulu bahasa Ruhul Ibrani, Kudus, Ruah daripada HaKodes. bahasa Arabmu. Roh Kudus. Nah, sekarang mana bahasa Yunaninya Roh Kudus? Mana? Siapa Mana? yang lebih dulu? Itulah pemiliknya. Botol. Di mana dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi Roh Kudus itu Tuhan? Di mana? Tunjukkan Kalau saya. ada dalam perjanjian bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani itu kan Ruah Kodes. Iya, Lu ngerti kan? bahasa Ibrani, Betul bahasa Arab itu bahasa serumpun. Apa hubungannya kalian agama dari Yunani? Ayo. Zuma. Siapa yang bilang serumpun? Yang bilang serumpun siapa? Jangan main meklan. Kasihan. Abraham itu memiliki 3 bahasa keturunannya Ibrani. Bijimu. Cuma Kau tahu nggak tunjukkan. kalau nasab Sebentar, baginda PPJ, lo sebentar. itu Kau tunjukkan bukti sejarah Abraham pakai 3 bahasa. Tunjukkan bukti sejarah. Aku tidak mau pakai iman. Ngerti lo? Bukti sejarah Tapi di depan kita cuma tampil layar. literasi di luar Jangan congor doang, tunjukkan. Ya. Kasih biar kamu gede. Kita permalukan Juma hari ini. Di luar Islam, literasi Ayo, tentang tunjukkan cuma, jangan modal congor. Kau tunjukkan sama sekali. Percuma aja. Kau tunjukkan literasimu yang mengatakan Biar PPJ, bahwa biar PPJ, Ibrahim punya 3 bahasa. Biar tunjukkan cuma literasimu dari mana sejarah. mukanya cuma. Kok gua yang digedein dia? Si Juma. Tuh dia Cuma tunjukin. gedein, cuma gedenya biar nampak muka botolnya itu. Iya, benar. Anak-anak penyembah Yudas ini kalau berbicara tak ada yang Udah, lu lari berilmu. kemana-mana. Di mana? Benar-benar kasihan. Jarang Ditonton 1,2 orang Cuma botol. penyembah Yudas ini nggak ada Ibrahim gitu. pakai 3 bahasa. Kau jangan lari-lari kalau sama gua. Arab itu keturunan Gua siapa, tahu sama Bung? lu ya. Cum WAFM masih hidup, masih menunggu lu untuk datang. Gua permalukan lagi setahun yang kemarin. Di sini Gua masuk lagi aja, dalam di sini gua aja, manggil lagi. di sini aja. Yang penting sadarnya. Berdasarkan Demi koin ya. nasab. Demi koin ya. Jangan di mute, jangan di mute. Ini komal kalian tuh. Oh, ini Hmm. ribet Pajero lu sekali. belum lunas. Jadi keturunan Pak, Nabi Pak, Abraham itu memiliki 3 bahasa. Ibrani, Aram, dan Arab. Pajero. Sedangkan agama Mana? kalian punya bahasa Mana Yunani. literasi lu? Mana? Itu agama paganisme. Cuma. Mana literasi lu? Open Gak usah game, bawa- open game. Baca Kasih lihat aja di Abraham itu kitabmu. pakai 3 bahasa. Baca di Halo kitabmu. semua. Kitab yang kalian ambil dari orang Yunani, orang Yahudi. Mana? Ismail Mana dalilnya? itu sampai ke Yudas gurun orang kita Paran sembah. di tanah Arab. Mana? Ismail keturunannya adalah Dengar Arab baik-baik. hari ini. Betul.
Keturunan Ismail bahasanya bahasa Arab. Datamu mana datamu? Sedangkan Kristen ini dari Vatikan, agama Yunani, yang mendirikan Paulus. Kan gitu. Tadi kan lu yang ngomong. Mana data sejarah lu? Sejarah apa? Ini masih ada loh. Masih ada loh sampai sekarang keturunan Nabi Ismail. Masih ada sampai hari ini bahasa mereka data bahasa Arab. Data sejarah lu mana? Data tunjukkan bukan Data sejarah lu. Saya mau lihat nggak usah pakai data-data. Keturunan Ismail sekarang mana? Keturunan Nabi Ismail sekarang mana? Sedangkan Katolik ini adalah agama dari mana? Makanya Ishak keturunannya melahirkan agama Yahudi. Ismail keturunannya melahirkan agama Islam. Kristen dari mana? Tolong rekam. Tolong rekam. Mana datamu semua? Kau jangan lari. Kristen ini dari mana? Yahudi dari Ishak, Islam dari Ismail. Kristen dari mana? Abraham juga Malu. Mana Malu. tadi mana? Malu. Yahudi dari Ishak, Islam dari Ismail. Kristen dari mana? Petrus itu Malu. Sebentar Pak Bom. Petrus itu hanya untuk orang bersunat. Pak Bom. Bom. Fokus. Bom, yang lain diam. Saya dengan Bom. Yang lain diam. Bom. Sekarang buka data. Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus menjadi rasul untuk orang yang bersunat. Jangan lari. Mana Ibrahim itu menggunakan bahasa mana? Data. Petrus untuk orang bersunat. Galatia 2 nomor 8. Timer. Tolong dong. Timer dong. Masya Allah. Biarkan saya sama dia dong. Iya. Kita timer. Islam dan Kristen. Ayo. Kenapa sih? Mana sih? Lain Juma mana sih? Katanya bukan terus. Ayo kita timer. Timer. Bikin dia sih. Timer sih. Biar ku gundulin dulu tengkop deh ya. Fokunya kau di sini. Ayo, bikin sih. Oke, silakan. Habis bikin. Oke, silakan. Ya, silakan. Mantap ini. Yes. Ingat ya temanya Islam, asal Islam dan asal Kristen. Atau temanya. Silakan. Saya lawan kalian semua juga nggak apa-apa. Gantian kalian. Saya sendiri tidak masalah. Bom. Siapa lagi? Siapa yang menghadapi saya? Bom. CP. Silakan. Yang lagi siapa? Penggugat 3. Mau lagi? Cukup ini sepanjang hidup manusia. Cukup 4 juga boleh. Kata-kata gua. Bang Suma versus timer kita 4 orang. Penyembah Yudas boleh. Kita timer aja Pak Gugat, biarin Pak Gugat. Ingat ya temanya asal usul Islam dan Kristen. Mampus. Nggak tahu dia. Kasih. Oke, silakan. 3 menit atau 2 menit. Ya atau 1 menit. Diinjili sama atasanmu si Pak Leo itu. Kenapa? Karena kamu bodoh. Udah gitu. Udah siap. Karena kamu bodoh. Pak Leo itu tahu kamu bodoh. Gitu. Malukan sekali kamu. Udah. Kamu adalah Tuhan yang benar seperti alam semesta. Yang penting Tuhan saya bukan manusia, bukan mantan mayat. Dan Indonesia agama menyembah manusia itu. Gua tahu moderator Yosi, gua tahu lu Islam. Lebih dulu penjajah mengajak manusia Indonesia menyembah manusia tapi tak laku. Nantang Bang CP. Lawan gua aja. Dia mengajarkan nyembah tak laku. Bahasa beko. Yang bisa bantu timer naik dong. Bantu timer naik bentar. Gimana data sejarahnya Ibrahim pakai 3 bahasa? Silakan yang bodoh sekali. Yang mau hadapi saya boleh 3 orang. Ibrahim pakai 3 bahasa. Saya sendiri. Menyedihkan. Anak Tuhan kok dikatakan. Tuhan. Hah? Kenapa begitu? Mana data sejarahmu Ibrahim pakai 3 bahasa mana? Kok bisa timer enggak? Bisa. Buka. Mana?
Waktu kalian 5 menit berempat atau berlima. Bisa timer aku. Temanya asal-usul agama Islam dan Kristen. Satu lawan satu. Kau lawan CP dulu kalau mau lawan CP ya. Yosi kasih timer. Kalian Gua kejar data sejarah lu. tidak akan sanggup. 3 bahasa. Lu tunjuk Kalian tidak akan sanggup menghadapi Bang Suma kalau cuma sendiri. Kalian minimal 3. Kalau cuma sendiri kasih. Ayo. Ya, Nabil apa tema kita Juma? Jangan nangis kamu. Apa tema kita? Ayo dong, temanya apa? Ya itu, asal usul jaringanmu, jaringan BPJS, asal Abdul. usul. Jaringanmu, jaringan BPJS, lu ngomongnya jelas dong, Abdul. Bang Tokyo bisa timer, Bang Tokyo. Oke. Bang Tokyo bisa timer. Apa tema kita? Jadi Jangan sampai bikin tema. Bisa. Asal ya. asal usul ajaran Islam dan Kristen. Pikirkan baik-baik, jangan sampai ku telanjangin kamu temanya. Pikirkan baik. Nggak usah. Ya udah, Anda duluan bernarasi karena kamu bikin tema. Silakan, Anda bernarasi, silakan. Yes. Kasih dia gede Yosi. Iya. Timer masing-masing aja lah. Ini nggak ada yang nggak ada beres orang nih. Berapa? Suruh timer. Turun. Lo kok turun? Tahu. Gak ada yang turun. Nggak ada yang turun. Udah biar aja gitu, Bang, berat nanti. Nggak usah dibesarin, biar aja gitu. Iya, silakan Anda bernarasi. Pak Bom timer masing-masing aja. Timer masing-masing. Iya, aja. berapa menit? Terserah. Berapa menit? Terserah Anda. Berapa menit? 3 Ya, menit. jangan terserah. Kalian kan 4 orang, saya sendiri. Saya aja. Biar adil. JP sama kau Zuma. Iya. Bang JP sama Enggak, kamu nggak akan sanggup hadapi saya sendiri. Ah ya Nggak udah, akan sanggup kamu. coba dulu dong. Saya peringatkan, kamu tidak akan sanggup. Lu yang gak bakal sanggup ketemu gua. Ayo, bikin timer. Ya, kasih timer, biar adil kita, biar adil. Kita ditonton bisa ribuan Bisa manusia bikin Pak Indonesia. Bom bisa dikasih timer nggak Pak Bom? Jangan Pak Bom, jangan timer. Dia juga narasumber kalian. Kalian berempat minimal. Ya, Suma, jangan lu lari. Saya tidak akan lari. Saya datang ke sini, Saya datang ke sini, lari pula. Emang Bom. Ayo ke YouTube. Kandangin. Jangan sampai keluar nih orang. Kandangin. Emang gue serigala Keluar dikandangin. semua. Kalian yang serigala. Nanti lain kacau, biar saja. Nanti saya ada video nanti. Yes, saya Tolong bilang timer kalian minimal itu si Eno. orang. Oke. Kalian Silakan si Juma. Ayo, karena dia yang awal yang bikin tema, Yes. silakan Anda bernarasi, silakan. Oke, baik. Tepadal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tolong, ini berapa menit Juma? Berapa menit? Lu nafsu kali udah ditanya berapa menit, giliran saya bernarasi lu ketakak. Oh ya udah, 5 menit ya udah 5 menit. Silakan 5 menit. Oke. Ayo. Baik. Nah, saya mulai ya. Al-Qur'anul Karim menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminal salihin. Siapakah mereka yang membenci ajaran Ibrahim? Dialah orang-orang yang memperbodoh diri mereka. Ajaran Ibrahim, sunat, kurban hewan, menyembah satu Tuhan, dibenci oleh orang bodoh, kata Al-Quran. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya agar menyembah hanya kepada satu Tuhan, pencipta Rabbus samawati yang bukan makhluk. Am kuntum syuhada is hadara Ya'qub maut isqala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Abraham alaihissalam mewasiatkan kepada keturunannya Nabi Ismail, Nabi Ishak, semua keturunannya diajarkan menyembah kepada Tuhan yang satu, yang maha suci, maha tinggi. Jadi Tuhan sudah menyatakan dirinya melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuhannya satu, syariatnya kurban hewan, syariatnya kemudian menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi.
sama sekali tidak menyembah kepada makhluk manusia atau burung merpati. Jadi, ajaran Islam kemudian diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa Islam adalah agama yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Orang-orang yang datang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam menyembah kepada Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Mereka punya syariat. Yang taat kepada syariat Nabi Musa. Musa adalah Rasul. Tuhan yang maha pencipta adalah Tuhan satu-satunya. Mereka disebut Muslim. Ketika masa Nabi Isa alaihissalam mendapatkan kemudian ajaran Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Mereka menyembah Tuhan yang Ahad. Qul huwallahu ahad. Nabi Isa dan juga muridnya menyembah kepada satu Tuhan. Isa yang adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel mengajarkan menjadi Muslim. Dia tidak menjadikan murid-muridnya sebagai kufur, penyembah merpati ataupun menyembah manusia. Jadi Islam itu sudah dirancang lebih dulu oleh Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian Yeremia 29 nomor 11. Di situ sangat jelas diterangkan bahwasanya sebab aku mengetahui rencana-rencanaku, aku mengetahui rancangan-rancanganku tentang apa yang ada padaku mengenai kalian wahai manusia. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam, rancangan Shalom, dan bukan rancangan Kristen untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang dirancang oleh Tuhan untuk manusia adalah Shalom, damai sejahtera. Tepuk tangan untuk Bang Suma dulu. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, aku perintahkan kepadamu, kami wahyukan kepadamu, anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tauhid satu Tuhan, bersunat, berkurban hewan, bukan kurban manusia kayak dewa Molok. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh umat manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah, bukan jingkrak. Jadi jelas, hanya Islamlah yang kemudian menjadi agama rancangan Tuhan kepada manusia, bukan Kristen dengan perangkap ajaran-ajaran aneh. Nyembah manusia, nyembah burung merpati, dan seterusnya. Itu ajaran aneh yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Elohim dalam hal ini, sembahan Bani Israel, tidak pernah menubuatkan Paulus, Lukas, Martius, dan seterusnya. Elohim dalam hal ini tidak pernah menubuatkan ajaran agama menyembah manusia. Elohim dalam hal ini tidak pernah kemudian mengajarkan, mempelajari, atau menubuatkan sebuah buku bernama Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini adalah pure kitabnya orang Roma, kitabnya orang Yunani, yang dikhususkan untuk mereka yang beragama Helenisme, politeisme, yang memang dari nenek moyangnya menyembah roh-roh. Makanya di dalam Wahyu 5 nomor 6, Tuhannya Kristen adalah binatang bertanduk 7, bermata 7. Demikian, tepuk tangan untuk sang penginjil Bang Suma. Silakan. Bang JP dikit, Bang JP sebelum silakan, pokoknya minimal 4 orang kalian gantian bagi-bagi waktu. Bang Suma sambil ngaji-ngaji ya. Suma, aku dengar kau ini. Jangan nangis, Bom-Bom, jangan nangis. Bom-Bom jangan nangis. Kita teringat, kita Abdul Muthalib saat ini. Jangan nangis, Bom-Bom. Pak Bom. Saat kita teringat kisah bahwa Abdul Muthalib, waktu jalan bos, waktu jalan, adil dong, adil. Ajaran kasih, adil dong. Waktu kepada siapakah Abdul Muthalib ingin waktu tuh nggak jalan, gimana ini? Silakan Bang CP. Ajaran Kristen kok gini. Kalian kan berlima tuh, berempat. Kalau kita mau gede dong. Nah, silakan. Dewa Molo. Iya. Udah, Papa Jahat. Biar berkondusif, udah. Kita Bom saja. Oke. Tolong stiker kuning tolong dibuang dong sedikit, agak geser ke kiri biar si Juma lihat ini. Stiker kuning tolong dong digeser dikit, host. Oke, thank you. Ya. Oke. Di Al-Hajj 52, ya Al-Hajj 52, tafsir Ibnu Katsir dikatakan Muhammad adalah penyembah pagan. Kita akan baca di sini, ya, Muhammad SAW dan para sahabatnya mengalami masa kritis
akibat gangguan dan tekanan serta pendustaan mereka. Beliau merasa bersedih hati dengan kesedihan mereka. Oke. Dan dikatakan di sini di bawahnya ya, ketika Allah SWT menurunkan surat An-Najm yang antara lain disebutkan di dalamnya firman Allah, maka apakah patut kalian hai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terakhir sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? An-Najm 19:21 ya. Maka saat itu setan menyusupkan kalimat-kalimat yang menyebut tentang berhala-berhala sesembahan mereka saat Nabi SAW menyebutkan nama Allah. Nabi SAW bersabda, dia sabdanya ini, sesungguhnya, sabda Muhammad, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu memiliki garanik bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi, dan sesungguhnya syafaat pertolongan mereka, siapa mereka ini berhala-berhala ya. Dan sesungguhnya syafaat pertolongan berhala-berhala benar-benar dapat diharapkan. Ini kata si Muhammad. Padahal kalimat tersebut bersumber dari godaan setan dan bisikannya, sehingga kedua kalimat tersebut menarik simpati setiap orang musyrik di Mekah. Lalu kalimat tersebut menjadi buah bibir mereka dan mereka menyambutnya dengan gembira seraya mengatakan, perhatikan di sini. Apa kata mereka? Sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agamanya yang semula, yaitu agama kaumnya. Si Muhammad lokot dari Islam. Sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agamanya yang semula, yaitu agama kaumnya. Setelah bacaan Rasulullah SAW sampai di akhir surat An-Najm, maka beliau sujud, lalu sujud pula manusia orang yang ada, semua seorang yang ada bersamanya dari kalangan orang muslim atau orang musyrik. Hanya Al-Walid ibn Mughirah karena tubuhnya yang sangat besar tidak dapat melakukannya. Ia hanya mengambil segenggam pasir lalu menaruhnya pada keningnya. Kedua golongan dari golongan kaum muslim dan kaum musyrik masing-masing merasa heran dengan sujud yang dilakukan golongan yang mengikuti sujud Rasulullah. Sedangkan kaum muslim merasa heran karena melihat orang-orang musyrik ikut sujud bersama mereka tanpa iman dan keyakinan. Kaum muslim saat itu tidak mendengar apa yang dimasukkan oleh setan ke dalam pendengaran kaum musyrik yang membuat kaum musyrik merasa terang dengannya. Setan telah membisikkan pada pendengar mereka melalui mulut Muhammad, sabda Muhammad yang membicarakan hal tersebut kepada mereka, bahwa Muhammad Rasulullah telah menyebut nama Tuhan mereka di dalam Al-Qur'annya, maka mereka bersujud mengagungkan Tuhan mereka. Di sini Muhammad musyrik, ya, dia sudah kembali ke agama kaumnya pagan, ya. Setan telah membisikkan pada pendengarannya mereka melalui sabda Muhammad yang membicarakan hal tersebut kepada mereka, bahwa Muhammad telah menyebut nama Tuhan mereka di dalam Al-Qur'annya, An-Najm, Al-Lata, Al-Manah, Al-Uzza. Maka mereka bersujud mengagungkan Al-Lata, Al-Manah, Al-Uzza. Ini Muhammad ini. Kita akan cek apakah Muhammad kelakuannya sesuai dengan para nabi. Ya, kita akan cek, ya. Kita akan cek bagaimana kelakuan si Muhammad. 1. Musnad Ahmad 17:898. Dikatakan di sini, Rasulullah ini, ia berkata, Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan sairmu karena Roh Kudus besertamu. Di sini Muhammad mengatakan Roh Kudus penghujat. Muhammad satu-satunya manusia yang mengatakan Roh Kudus penghujat. Kita baca sekali lagi. Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan sairmu karena Roh Kudus beserta. Waktu habis. Waktu. Ya. Jadi
karena kegagalan penjajah mengajarkan agama menyembah Yudas inilah kemudian sampai narasumber dari Kristen pun malu mengajarkan agamanya. Saya maklum. Teman-teman 1600 yang menyimak, kenapa dari pihak penyembah Yudas ini tidak membahas Kristen? Karena mereka tahu, sedangkan Belanda saja berabad-abad mengajarkan Kristen tak berhasil, apalagi kalau hanya semacam congorpedia aja. Ya? Oke, saya masuk. Saya masuk. Dengarkan saya. Dengarkan. Ini waktu saya. Ya, kalian diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa pencipta langit dan bumi laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Pencipta langit dan bumi yaitu Allah yang diperkenalkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengislamkan sejazirah Arab dan tidak ada menyembah seperti yang dituduhkan tadi congorpedia. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak seperti sembahan mereka Yudas tak bisa melihat tak bisa mendengar. Kemudian setelah itu dinubuatkanlah dari beberapa kitab sebelumnya, dari kitabnya Nabi Musa sampai kepada kitabnya Nabi Isa, bahkan di dalam kitabnya orang Kristen hari ini, nubuat tentang Islam itu banyak sekali. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad dengan petunjuk Al-Quran dan agama Islam yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang kafir laknatullah alaihi tidak menyukai Islam. Faktanya, Belanda ingin menggeser kemudian agama terbesar di Nusantara. Sampai murid-muridnya, dedengkotnya hari ini juga masih melakukan itu. Tapi tak berhasil. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama unggul di atas semua agama yang ada di atas muka bumi. Lalu kemudian, ajaran Muslim, ajaran Islam, itu sudah diridhoi oleh Allah. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi, wa khataman nabiin. Dia Rasul dan penutup para Nabi. Apa kata Allah? Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu Islam. Sedangkan kitabnya orang Kristen tidak pernah berbicara mengenai agama Kristen. Kitabnya orang Kristen tidak pernah berbicara mengenai keselamatan untuk Kristen. Kristen hanya bisa disebut beberapa kali di dalam Bible. Kenapa? Kristen hanya disebut di Antioquia. Pengikut Paulus pertama kali disebut sebagai Kristen, penyembah Yudas. Nah ini yang saudara-saudara Kristen harus pahami. Satu oleh-oleh buat kalian, supaya kalian itu bisa melek. Islam itu sudah diajarkan dari sejak para nabi. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil, Yesaya 42 nomor 10. Nah, tak bacain. Pasang mulutnya untuk mendengar kalau kuping sudah nggak bisa mendengarkan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah dia dari ujung bumi. Baik laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Kedar anak kedua dari Nabi Ismail. Nyanyian baru bersorak-sorai baik di Bukit Batu, baik di puncak gunung, di desa-desa, di kota-kota. Siapa yang mempraktekkan ini? Siapa yang menggenapi ini? Keturunan Nabi Ismail. Apa nyanyian barunya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyanyian baru, Bung. Dari Serambi Mekah merebak sampai ke seluruh jazirah Arab. Ini nyanyian baru dari keturunan Ismail bernama Kedar. Pahami itu. Dan tidak bisa Anda bantah sampai hari ini. Tidak ada itu halilintar, tak ada. Keturunan Ishak, Nabi Ishak beragama Yahudi. Agama Yahudi bukan agama Syiar. Orang-orang Yahudi tidak pernah ke Indonesia mengajarkan menyembah Elohim. Orang-orang Yahudi tidak pernah datang mengajarkan agar orang Indonesia menjadi Yahudi. Karena agama Yahudi, agama saudara kami, itu bukan agama Syiar. Yahudi untuk Yahudi Bani Yakub dari keturunan Yehuda. Lalu kemudian Islam, rahmatan lil alamin litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Kristen murni adalah agama yang dilahirkan dari propaganda orang-orang Farisi ahli Torah dengan kekaisaran yang berkuasa pada masa itu. Makanya ada Natal, ada nyembah manusia, ada ibadah hari Minggu, apalagi tidak sunat, makan babi. Itu dari mana ajaran itu? Dari para nabi? No, ajaran Kristen itu murni dari keturunan
yang memang sudah mengajarkan nenek moyang mereka menyembah roh-roh. Makanya di kitab saudara Wahyu 5 nomor 6, inilah ketujuh Tuhannya orang Kristen. Binatang bertanduk 7 bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Nah, PR kalian nih, PR kalian. Kan roh kalian baru 3 Tuhan kalian tuh. Roh Bapa yang berupa api menurut kalian. Yang kedua, apalagi? Apalagi? Rohana. Yang ketiga apa? Burung merpati. Nah, masih ada 4. Masih ada 4 roh Tuhan kalian yang belum kalian. Haleluya. Itu di kepala, data itu di kepala. Saya 5 menit ya. Data itu di kepala. Saya 5 menit. Udah. 5 menit untuk kalian sudah. Saya diam 5 menit. Silakan. Oke. Iya. Aduh. Saya tadi si Juma mengatakan, sabar dong teman-teman. Ya, Suma ini. Tolong ini dong. Malu aku. Apa yang biru-birunya digeser Iya dong, dong? pasti malu lah. Dibongkar agamamu. Bongkar apa kok? Bantah saya 5 menit silakan. Iya, Bagi-bagi tolong, waktunya oke. kalian. Sebentar saya bantah kau. Oke ya. Iya, tadi sudah mengatakan, oh kami dari Ismail, hai Abdul, dengar nih. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia dan sesungguhnya di akhirat, termasuk orang yang soleh. Aku ulangi, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Mana Ismailnya? Allah tidak mengenal Ismail di dalam Al-Qur'annya. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan tolong diturunkan dong ini Islam satu ini. Oke, dan kami jadikan kenabian. Temanmu juga, jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Sabar dong. Itu babe jangan. Penyembah Yudas di paus dong. Kalau dipotong Ya, ini, kalau dipotong ini Suma ini. Tunggu ya, Suma kau tunggu. Ya, kondusif. Paus dong yang punya. Ya, kondusif ya. Oke. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Di mana Ismail di sini? Allah tidak mengenal Ismail. Ibrahim ada Nuh, Ishak ada Nuh, Yakub Nuh. Mana Ismailnya? Apakah Allah lupa? Atau Muhammad yang lupa? Aku yakin Muhammad ini lupa tentang Al-Quran. Karena Muhammad dikatakan dia sering lupa Al-Quran. Kita akan buka datanya, ya. Ini kan kamu gak pakai data, nggak apa-apa. Kamu tidak pakai data karena kamu coba menipu orang Islam. Kita akan buka. Muhammad lupa Al-Quran. Ini Muhammad adalah sosok, tolong dong matiin timer saya dong. Iya, aku kan membuka data nih. Tolong dong Enoh. Iya, thank you bro. Kita akan buka data. Itu enaknya buka data. Kita akan buka Muhammad lupa Al-Quran di Al-Baqarah 106. Catat Juma, catat. Al-Baqarah 106. Kita akan baca teman-teman ya. Al-Baqarah 106. Kenapa Allah tidak menuliskan nama Ismail di Al-Qur'annya? Oke, sebentar. 102, 106. 106. Oke, here we go. Oke. Ayat mana saja yang kami nasakan atau kami jadikan, ya, manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kita lihat ayat ini turun gara-gara apa? Check it out. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya kemungkinan turun kepada Muhammad wahyu pada waktu malam hari dan lupa akan wahyu tersebut pada siang harinya. Nih, ya, kepada Nabi wahyu pada malam hari, pada waktu malam hari, dan lupa akan wahyu tersebut pada siang harinya. Maka
Allah menurunkan ayat ini. Herannya, kalau si Muhammad lupa Al-Quran, kenapa si Jibril tidak datang OTW untuk menegaskan kembali? Muhammad, kamu lupa Al-Quran ya? Ya, aku ulangin ya omonganku kemarin. Kenapa? Kenapa tidak diulangin omongan si Jibril? Kenapa si Muhammad mengatakan diganti dengan perkataan lebih baik? Apakah perkataan yang dilupa itu adalah perkataan jahanam sehingga tidak baik? Lalu kenapa Allah lupa kepada Ismail? Kami turunkan kenabian dan kitab kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Al-Ankabut 27. Apakah Allah lupa tentang Ismail? Apakah Jibril mengubah tentang Ismail? Apakah Muhammad lupa tentang Ismail? Atau Muhammad terlalu banyak? Atau Ismail? Atau Islam? Atau Islam mungkin ya yang terlalu GR meninggi-tinggikan Ismail, sementara Ismail tidak ada di dalam Qur'annya. Ya, adapun tentang Ismail tidak dikatakan diturunkan kenabian dan kitab-kitab. Sehingga Muhammad, ya, kelakuan Muhammad satu tidak tahu tentang apa itu Roh Kudus. Karena apa? Muhammad ini bukan datang dari agama seperti yang nabi sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Ya. Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, lihat ini sabda Muhammad. Cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Sejak kapan Roh Kudus menjadi anggota api penghujat, Abdul? Sejak kapan Roh Kudus menjadi salah satu anggota WhatsApp api penghujat? Perhatikan, Roh Kudus besertamu. Di mana dalilnya? Ini Zuma. Musnad Ahmad 17898. Perhatikan baik-baik. Ini akibat Muhammad, bukan nabi asli. Dia adalah nabi palsu. Kita tunjukin. Tolong matikan data saya sebentar. Matikan timer saya sebentar. Kita tunjukin kepada si Juma kelakuan nabi palsu. Oke. Thank you moderator, sebentar ya. Al-Adab Al-Mufrad. Kita akan buka Al-Adab Al-Mufrad. Dia nggak tahu itu Al-Adab Al-Mufrad. Dikirain gaduh-gaduh kali. Ya, sebentar ya. Al-Adab Al-Mufrad bab gestur. Bab gestur. Oke, nomor 41 bab gestur. Nomor hadisnya 963. Aku akan bacakan. Oke. 963. Here we go. Sunnah.com 963. Nama kitabnya adalah Sahih. Oke. Dikatakan di sini, kita akan translate langsung, teman-teman. Tadi kita translate dulu sebentar ya. Sudah waktuku habis ya. Dikatakan di sini, gigitlah burung bapak kau sehingga kamu. Iya, sebentar, dikit lagi. Habis. Iya, sebentar dikit lagi ya, sampai apa yang saya katakan. Gak usah takut ya. Dikatakan di sini, Utaya bin Damura berkata, aku melihat bersama Ubay, sebentar dikit lagi dong. Seorang laki-laki membaca di dong yang mengaitkan dirinya dalam garis keturunan dengan atribusnya dia. Poin saya adalah, maka suruh dia menggigit alat kelamin ayahnya dan jangan berbicara secara kiasan, yakni dengan penjelasan yang jelas. Inilah perkataan Muhammad. Iya. Nabi menyuruh menggigit tongkol bapaknya. Silakan. 6 ya. 6 ya. Oke. 6 ya. Waktunya lebih 40 ya. Berarti ya terserah kau lah. Mau lebih 40 menit udah nggak apa-apa. Ulang. Ya. Lanjut. Tolong sekali lagi diskusi pakai data ya Suma ya. Kau nggak ada ilmu sama sekali nih saya. Modal comer aja kau. Nggak ada data. Nggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh nggak saya? Boleh nggak saya? Boleh nggak 5 menit waktu? Boleh. Habis Suma dulu berbabe. Ya, saya akan mencukur gundul giginya. Saya akan mencukur gundul giginya si Suma yang gondrong itu ya, congornya mengenai Abraham, Yitzhak dan Ismail. Ya udah. Oke. Kristen. Itulah sebabnya kenapa agama mereka ini tidak membahas aja. Itu ya, jadi kita maklumi aja. Al-Quran menjelaskan, Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail.
Jadi kalau orang tidak mengerti wa Ismail, dia tidak paham kalau yang disebut itu Ismail. Ya, maklumi aja. Ilmu nggak ada memang kayak gitu, teman-teman. Kita maafkanlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa keturunan daripada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub menyembah kepada hakikat yang satu, yaitu Allah, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Bukan anak manusia. Apalagi yang mati terkutuk. Bukan. Jadi sembahan yang benar itu adalah mereka yang kemudian tidak membenci ajaran Abraham. Apa itu sunat? Apalagi kurban hewan. Apalagi satu Tuhan, bukan tiga Tuhan. Nah, sedangkan Kristen ini, saudara-saudara sekalian, kalau Islam kan udah jelas tuh ya. Udah Islam aja yang dibahas tadi. Mau dikucilkan seperti apapun Rasulullah, dikucilkan seperti apapun oleh mereka ini nggak ngerti Islam, membaca kitab kita aja nggak bisa. Jadi kita tertawakan aja ya. Nah, sekarang kita lihat tentang nabi palsu. Nabi palsu ini menurut ajaran Yahudi berasal dari tengah-tengah Yerusalem. Nabi palsu menurut Yesus berasal juga dari Yerusalem. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 7, dari buahnya nabi palsu itu kalian bisa tahu. Apa itu? Agamanya bernama Kristen. Di mana Yesus mengatakan itu? 1, Matius 23 nomor 15. Orang Farisi keluar meninggalkan Yerusalem, mendirikan sebuah agama. Apa nama agama itu? Lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen. Tepuk tangan. 2. Yesus mengatakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang Kristen diusir. Diusir-usirnya. Kenapa mereka diusir? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, nyembah tiga Tuhan, nyembah Yesus. Itu semua bukan kehendak Tuhan. Tanda-tanda daripada nabi palsu, kata Yesus, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku. Apalagi? Bernubuat pakai nama Yesus. Apalagi? Mengusir setan pakai namaku. Dan itu hanya ada di Kristen. Kita lihat kitabnya orang Yahudi bercerita tentang apa? Tetapi dari kalangan nabi-nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi sama seperti Sodom. Makanya di gereja, saudara-saudara, boleh menikah dengan PPJ, dengan congorpedia. Boleh. Kenapa? Karena Tuhan sudah menubuatkan. Nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem, pengikutnya sama seperti Sodom. Agama mana yang melegalkan Sodom? Agamanya Pak Bom-Bom. Ya, mungkin karena itulah Pak Bom-Bom gemuk, karena kebanyakan sperma yang masuk lewat belakang. Jadi begini ya teman-teman, ketika Anda berbicara dengan tema kita, asal-usul sebuah agama, tolong pertanggungjawabkan agama kalian ini dari mana. Ya, saya sudah mempertanggungjawabkan. Beban moral dari saya sudah saya sampaikan. Islam asal-usulnya jelas. Nabi Abraham, Isa, Ismail, Yakub mengajarkan berserah diri kepada Allah. Bukan mematikan aturan Tuhan. Dengan matinya Yesus di atas yang salib, dia telah membatalkan perintah-perintah Tuhan Allah. Yang dikatakan agama benar berserah diri damai sejahtera itu berserah diri kepada aturan Tuhan. Bukan berserah diri kepada pendiri agama. Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus. Jadi Kristen itu dari Paulus. Nah, sedangkan Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, apa kata Yesus? Damai sejahtera. Shalom, Islam kutinggalkan bagimu. Tidak ada Kristen Yesus katakan sini. Shalom katanya. Shalom, Islam, aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, Islam kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia padamu. Janganlah gelisah hatimu dan gentar hatimu. Yang memberikan menyembah Yesus sopo? Yang memberikan ibadah minggu sopo? Yang memberikan makan babi sopo? Yang memberikan menyembah Yesus sopo? Bukan Yesus. Yesus memberikan damai sejahtera. Apa itu? Shalom, Islam. Makanya setelah Yesus datang bukan Kristen. Kristen itu serigala. Yang datang adalah pengajaran Roh Kudus. Apa Roh Kudus itu? Nabi yang didatangi oleh malaikat. Itu Roh Kudus. Roh adalah nabi. Kudus ini adalah suci.
Kalau dalam Islam dikatakan dalam surah An-Nahl, Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang kemudian datang mengajarkan. Bukan Paulus, tapi malaikat. Itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quran dan juga diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Bahwa yang disebut roh fatal. Tolong, kalau kalian punya malu, ada bom-bom, siapa lagi? Yohanes 11 nomor 54, Yesus kemudian sembunyi di padang gurun. Yesus itu kadrun, manusia di padang gurun. Jangan digituin. Yesus kasihan. Udahlah kalian sembah, kali-kali lagi kadrun ya. Jadi di sini ada berapa orang kalian penyembah Yudas? Tolong buktikan Kristen itu dari mana asal usulnya? Apakah berasal dari Yesus? Ataukah berasal dari Paulus? Atau berasal dari Dewa Molok? Atau jangan-jangan Pak Bom yang dirikan? Oke, silakan. Saya impact waktu saya. Gantian ya, gantian. Saya bosan dengan congorpedia tadi. Yang lain lagi, yang agak berisi sedikit, silakan. Yang agak berisi sedikit, silakan. Siapa mau duluan? Babe duluan kah? Ya, gantian kalian atur. Yang berisi sedikit, jangan yang kayak Babe mau duluan kah? Gak ada ilmu. Ini harus dijawab Alkitab ini. Ya, silakan. Si mulut congor ini. Silakan. Oke. Kau tahan napas ya. Yes. Waktu 5 menit. Paulus, kau bangunkan hadapi saya. Sabar. Tadi kau mengatakan baru kali ini bom ketemu semua lagi. Halo semua. Sudah berapa kali buat komen cerita? Enggak usah mulut. Enggak, saya dulu deh. Saya dulu. Oke. Oke ya. Saya akan menjawab dari Alkitab ya. Kejadian 16 mengatakan ya. Wasarai eset Abram lo yelada lo welah sipah. Angkat sipi. Sama Hagar. Abram nehine asrani yehaweha miledet bo na elna pati ulai ibaena mimenna wa isma Abram lekol sarai watika sarai eset Abram et Hagar has misrip sipatah mikir bla bla bla. Pasti otaknya si Moncong Zuma nggak akan ngerti. Tadi saya kan mau menjelaskan di dalam tanah Torah Nevi'im Ketuvim ya, kitab orang-orang Yahudi yang juga kitab perjanjian lama orang Kristen menceritakan ketika Abram meniduri Sarah, meniduri Hagar sang babu budak, maka lahirlah anak haram jadah bernama Yismael. Kau mau mengatakan bukan anak haram jadah karena di dalam tradisi Yisrael, di dalam tradisi Yehuda, anak yang lahir bukan dari istri sah itu anak haram jadah. Ya, Ismail adalah anak haram jadah. Kenapa? Karena pada waktu itu Abram belum nama Abraham. Abram masih belum Abraham, masih Afram. Setelah disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia belum bersunat. Dia masih menyembah dewa Molok. Ya. Nah, disitulah Avram masih terikat dengan hukum Hammurabi. 28 hukum Hammurabi yang jika meniduri budak yang difantat. Di Israel itu ada padang gurun, padang paran, bukan di Jazirah Arab sana. Ada padang gurun, namanya padang paran. Di situ ada padang gurun, bukan Jazirah Arab. Jadi kau jangan bangga dengan otak keledaimu. Makanya si Ismail diusir bersama Hagar ke padang paran, ke padang gurun dengan sekirbat air dan sekerat roti.
yang dia hanya mampu berjalan hanya sampai 100 meter. Jadi anak haram jadah ini, Ismail, memang didengar oleh Elohim, maka dia akan melahirkan 12 raja. 12 raja itu yang ada Kedar, ya, ada segala macam, itu musnah sebelum Allahmu terbit jadi Allah, SWT, sebelum si Muhammad jadi nabi. Ya, bangsa Kedar itu sudah musnah di abad-abad sebelum Masehi. Nah, dari keturunan-keturunannya ini yang kawin-mawin, termasuk lari ke Arab, turunan yang ke 100, ke 200. Jadi kau jangan bangga. Ya, Zuma, belajar kau, otak kau. Ismail itu tetap anak haram jadah, nggak akan bisa jadi anak Yitzhak. Makanya tadi di dalam Christian Prince mengatakan hanya disebutkan di dalam Al-Qur'anmu sendiri, yaitu Ibrahim, Yitzhak dan Yakub. Ismail nggak masuk karena Allah SWT mu tahu dia anak kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Dengarkan. Kamu menghujat Hagar, tapi di dalam kitabmu sendiri, pendiri agamamu Paulus mengatakan, sebab kedua perempuan itu, yaitu Hagar dan juga Sarai, adalah dua ketetapan Allah. Baca kitabmu Galatia 4 nomor 24. Belajar. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, dan yang melahirkan anak-anak penghambaan itulah Hagar. Hagar adalah gunung Anda menghujat Nabi Abraham alaihissalam. Kitab saudara mengatakan dua perempuan itu adalah ketentuan dari Allah. Hagar, Anda mengatakan Abraham berzina. Anda mengatakan Abraham kemudian bergundi. Anda mengatakan Abraham memiliki anak haram. Dengan kata lain, Anda telah menghina Abraham. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Sementara kitabnya orang Yahudi mengatakan wa abaraka ma barakika umakalika aor wanibraku baka kul mispahot ha adama. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Siapakah yang membenci ajaran Abraham? Ente sudah membuktikan. Siapakah yang mengutuk Abraham? Ente sudah membuktikan. Sedangkan kitabnya orang Yahudi. Peringatan, mohon maaf semuanya, Babe kena peringatan Pak Bom Bom, maaf ya. Diturunkan aja dulu, dia punya banyak akun itu, jangan sampai dia kabur. Dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi. Lawan dia, siap. Dengarkan, ya, dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi. Wa abaraka min barakika umal kaleka au arwanibreku. Di situ jelas siapa yang mengutukmu, aku akan mengutuknya. Pantasan aja kalian 2000 tahun dikutuk terus.
Tidak bisa kalian sambungkan ajaran kalian itu kepada Yesus. Kepada Yesus agak kagak bisa. Apalagi ke Abraham. Apalagi ke pencipta langit dan bumi. Kagak bisa. Kenapa? Agama kalian itu adalah agama buatan manusia. Penyembah Yudas itu adalah ajaran yang mengajarkan menyembah kepada manusia. Dan tak ada nabi yang mengajarkan itu. Nah, lalu kemudian Anda menghujat kemudian Nabi Abraham dengan menuduh anaknya adalah anak haram. Kalau anaknya anak haram, Paman, berarti Abraham melakukan perbuatan haram, yaitu berzina. Kalau Abraham Anda tuduh berzina, berarti Anda menghina. Kalau Anda menghina, berarti Anda mengutuk. Kalau Anda mengutuk, kata Elohim, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau, Abraham. Nah, makanya kalian tidak pernah bisa menjadi manusia beriman, hanya manusia percaya. Karena agama kalian hanya sampai kepada Roma Yunani. Nah, sekarang, ketika Anda mengatakan bahwa Ismail itu tidak sampai di Arab, sekali lagi saya katakan, Galatia 4, silakan Anda robek itu. Lalu kemudian, mana nyanyian baru yang dinyanyikan oleh keturunan Khedar? Mana? Di mana Khedar sekarang bermukim? Kalau Anda mengatakan di Bukit Batu, kemudian di puncak gunung, di desa-desa gunung, itu di mana? Di mana keturunan Ismail hari ini beribadah? Di mana keturunan Hagar sekarang hari ini beribadah? Di Yerusalem? Nehi. Keturunan Ismail Arab, Islam Arab, Anda tidak bisa membantai itu. Derita Anda berapa orang sini? 1, 2, 3, 4, 5 orang. 7 orang malah. Tolong tunjukkan Kristen ini asalnya dari mana. Saya sudah menunggu, sudah sesi keempat, sesi kelima. Tak ada satupun di antara kalian yang berbicara tentang Kristen. Hanya membahas tentang Ismail, membahas tentang Abraham, membahas tentang Yahudi. Apa hubungannya semua itu dengan Kristen? Saatnya lah kalian membahas Kristen. Kristen asalnya dari sini, guruku Suma. Gurunda Suma, Kristen itu dari sini. Awalnya mengajarkan ini. Ini enggak ada di antara kalian yang mengajarkan Kristen. Selesai. Sampai lagi. Alhamdulillah. Kelima, ini penglihatan Stefanus yang melihat Allah dan Yesus berdiri Pak ya, berdiri di sebelah kanan Allah. Di dalam Markus 14 nomor 62, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang benar yang mana? Di pangkuan, duduk, atau berdiri Pak? Silakan. Apa jangan-jangan push up dia? Atau squat jam? Atau ngesot? Kita pengen tahu ini. Yang mana yang benar ini? Wah, kok diam Pak? Kita bertanya. Silakan, ini Pak. Bukan mengklaim. Papa. Kita bertanya Papa. Di sini ya. Papa. Papa silakan Pak. Ada gurunda di bawah. Papa. Naikin Bang Juma. Ada gurunda. Baik, saya ulangi pertanyaan saya Pak ya. Bang Juma izin sebentar Bang ya. Sebentar ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi di dalam Yohanes 1 nomor 18 Pak. Sebentar Pak, sebentar saya pertanyaan lagi Pak. Di dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Ingat ya, di pangkuan, artinya Yesus di pangku ya. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri Pak ya. Ingat Pak ya, di pangku berdiri. Di dalam Markus 14 nomor 62, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Yang mana yang benar? Di pangku, berdiri, atau duduk? Silakan Pak. Allah yang hidup. Allah mau hidup nggak? Hidup kan? Allah yang hidup bisa berdiri, bisa duduk, bisa nanya jalan. Apa lagi ini? Nanya apa, jawab apa? Bisa turun menolong umatnya. Kalau Allah itu Allah yang duduk saja di arsy, dan konon katanya nabimu pernah berkunjung dan melihat.
Ini nanya apa, jawab apa, bingung ini. Enggak nemu Pak, enggak nemu pertanyaan dengan jawaban Pak. Nemu. Enggak apa-apa kalau mau merujuk ke di dalam Al-Quran, Pak. Coba pakai data. Coba di sana Bang Dewa tadi kan menjabarkan pakai data. Bapak bertanya tentang Islam pakai data, coba. Iya, itu yang apa? Waktu Isra Mi'raj, Nabi naik ke surga tingkat 7. Jangan ke situ Pak, jangan ke situ Pak. Ya. Katanya. Iya. Bapak kan sudah mengklaim, sudah tidak percaya sama Al-Quran. Untuk apa kita masuk Al-Quran, Pak? Sekarang kita masuk ke dalam Bible saja. Dan nanti, Pak, saya akan membuktikan, ternyata Yesus juga lumpuh, Pak. Bapak silakan baca Ibrani 10 nomor 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya. Artinya Yesus lumpuh juga di situ, Pak. Pakai kursi roda, Pak. Pakai kursi roda. Mana mau baca ayatnya? Kami bukan menghujat ya. Kami bukan menghujat. Baca ayatnya. Jadi berani 10, 12. Kita mau di zaman baru sekarang. Pak, silakan. Yang mana yang benar? Di pangkuan, duduk, atau berdiri? Kalau Bapak melarikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa apa-apa, konon katanya, tapi tidak ada yang namanya ayatnya. Kalau saya membaca ayat, Pak, di dalam Ibrani 10 nomor 12, jelas di situ kalau Yesus itu lumpuh menggunakan kursi roda. Tidak bisa kemana-mana. Siapa bilang? Lah ini yang bilang Ibrani. Ibrani yang bilang, bukan saya. Bukan saya Pak yang bilang, Pak. Enggak, itu kan kesaksian-kesaksian yang sekarang zaman-zaman modern ini. Iya, makanya bukan saya yang ngomong, Pak ya. Saya tidak pernah mengklaim Yesus tidak pernah mengklaim. Tetapi di dalam ayat Bible mengatakan seperti itu, ya. Dan mereka yang mengalami sendiri. Kesaksian orang yang mengalami itu lebih otentik. Betul. Makanya ketika dia datang, Pak, Daniel 7:9, dia datang menggunakan kursi roda dengan roda api. Belum masuk ke situ. Dia lumpuh. Belum masuk ke situ. Baca, Pak. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Dia datang pakai kursi roda, Pak. Lumpuh dia. Betul itu. Lanjut. Jadi jelas, Pak ya. Kami di sini bukan kami itu mengklaim, tetapi ayat di dalam Bible mengatakan seperti itu. Di dalam Yohanes 1 dijelaskan kalau Yesus itu dipangku. Di pangkuan sebentar, Pak. Pak, sebentar, Pak ya. Yang keliru kamu gunakan sebagai klaim. Sudah, Pak? Sudah. Baik. Baik, di dalam Yohanes 1 nomor 18, di situ dijelaskan Yesus itu dipangku ya. Dipangku sama Bapa. Nah, sementara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara di dalam Markus dikatakan Yesus berdiri. Sementara di dalam Matius Yesus dikatakan duduk. Yang mana yang benar? Ternyata yang benar itu berdasarkan Ibrani 10 nomor 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya. Artinya Yesus menggunakan kursi roda dan Yesus itu lumpuh, Pak, di situ, Pak. Ya, Pak ya. Nah, itu kan ini berdasarkan pernyataan dari apa yang tertulis di dalam Bible, bukan kami yang menafsir. Benar atau enggak? Benar, Pak. Benar, tafsiran saya benar, Pak. Benar. Ya. Benar. Karena ya, silakan dibengkokkan sama Bapak. Fakta-fakta sekarang yang dalam dunia modern 2000 tahun setelah Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah selama-lamanya, Yesus masih menemui orang-orang yang sakit dan menyembuhkan mereka. Oh, berarti Ibrani salah dong, Pak. Kalau begitu Ibrani salah, Pak. Itu diperbuat oleh Allahmu. Pak, kalau begitu Ibrani salah, Pak ya. Kalau ternyata Yesus bisa turun naik, berarti ayat Ibrani ini ayat hoak. Di sini sudah jelas, Pak. Tetapi iya, dengar Pak ya, dengar Pak. Pak, gunakan akal, pasang handsfree, kencangkan celana dalam, Pak. Kencangkan celana dalam. Tetapi iya, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya. Kalau dikatakan selama-lamanya, tidak mungkin yang namanya Yesus itu bisa turun kembali. Itu hal yang tidak mungkin, Pak. Karena jelas di sini Yesus lumpuh menggunakan kursi roda. Al-Quran bohong, mengatakan bahwa Yesus akan turun kok masuk ke Al-Quran sih? Oh, kalau masuk ke Al-Quran, mari kita bahas Al-Quran, Pak. Kalau masuk ke Bible, mari kita bahas ke Bible. Oke. Sekarang begitu. Di hari penghakiman, Yesus akan turun menjadi hakim. Yang dihakimi siapa?
Oh, enggak tahu, enggak masalah tahu. Itu Nah, Bapak tidak tahu. Baik, saya ceritakan, Pak. Kenapa Yesus datang? Kenapa Yesus diturunkan kembali ke dunia? Itu memang jelas untuk menghakimi. Siapa yang Yesus hakimi? Orang-orang Kristen, Pak. Orang-orang Kristen yang menuhankan. Wah, nggak mau denger ini. Gimana tuh kalau begini? Nggak mau denger Bapak ini. Bapak bertanya, Bapak butuh jawaban, saya jawab, Pak. Tapi kalau Bapak tidak butuh jawaban, ya sudah nggak akan saya jawab. Aku tanya, sekarang itu ayat itu benar nggak bahwa Yesus akan turun? Betul. Nah, berarti nggak bisa namanya kalau gitu. Nggak bisa. Berarti Quran bohong karena bertentangan dengan Injil. Injil mana, Pak? Injil nggak ada, Pak. Injil Bapak palsu, Pak. Injil Bapak palsu. Injil itu nggak ada. Kau kata tadi Yesus duduk selama-lamanya, nggak keturun-turun. Betul. Di dalam Bible dikatakan Yesus itu duduk selama-lamanya. Sementara di dalam Al-Quran, tidak, Pandewa Injil. Yeah. Di Ibrani aja sandingkan dengan Kisah Para Rasul 7:55. Tadi sudah, tapi memang dasarnya dia bertanya tidak mau mendengar jawaban, ya repot kalau seperti itu. Ya silakan Bang Juma. Sekarang Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ya ditanya terus, gantian. Ya, silakan bertanya. Anissa sahabat-sahabat sekalian. Mengapa Allahmu menipu umat Israel? Diam dulu. Assalamualaikum Bang Juma, Gurunda, silakan Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya informasikan dulu ya. Tadi saya habis terapi. Saya baptis, ada beberapa orang pakai ketuban kuda. Tapi mereka keok semuanya, si CP, bom, Widara dan semuanya. Sampai komalnya itu hancur, rungkat. Saya pantau lagi ternyata belum live sampai sekarang. Jadi saya nyangkut di sini dulu. Kalau dia sudah live lagi, baru saya sasar lagi di sana. Masya Allah, Allahu Akbar. Tadi 1 lawan 5, tengkurap semuanya. Ada penggawa-penggawa penghujat semua di sana. Alhamdulillah disaksikan ribuan orang Indonesia. Mantap. Ya, 1 lawan 7. Ya, tengkurap semuanya. Asal usul Islam dan Kristen. Mereka satu pun tak ada di antara 7 manusia ini yang membahas asal usul Kristen. Mereka malu karena mereka sadar bahwa Belanda aja nggak berhasil kok mengajarkan Kristen, apalagi kita, gitu ya. Sehingga yang mereka bahas hanya Yahudi, hanya Islam, Yahudi, Islam. Mereka tak ada satupun si CP, Congorpedia, dan juga si Widara Gigi Palsu, dan juga bom manusia tanpa beranus, tak ada satupun di antara mereka yang berani bahas Kristen, asal-usul Kristen. Alhamdulillah. Ini kemenangan bagi kita, sekali lagi. Kemenangan bagi umat Islam, Islam semakin jaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, silakan. Teman-teman yang mau lanjut, saya nyimak dulu. Allahu Akbar. Ya, saya bikin kopi dulu sebentar. Silakan. Yang mau melanjutkan. 157 Anissa. Allahmu yang menipu umat Yahudi. Apa gemetannya? Anissa berapa? Anissa 157. Oh, Anissa 157. Allah yang maha benar ternyata seorang penipu. Di mana dalilnya itu, Bang? Di mana? Anissa 157. 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'zan wa ma qataluhu yakinan. Mana di sini menipu, Bang? Enggak ada. Di sini hanya dikatakan, di sini enggak ada unsur penipuan. Yang menipu itu yang mengaku kemudian manusia tapi ternyata Tuhan. Yesus mengaku manusia, di mana-mana dia mengaku manusia, di mana-mana dia mengaku utusan Tuhan, tapi ternyata manusia, tapi ternyata Tuhan katanya. Nah, siapa sebenarnya yang menipu di sini? Yesus kah yang mengatakan dirinya hanya manusia, atau Kristen yang menipu yang mengajarkan Kristen itu Tuhan? Di sini nggak ada nipu. Di sini katakan wa qaulihim, dan kami hukum mereka karena ucapan mereka. Inna qatalnal masiha, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Rasulullah yang adalah Isa utusan Allah. Lalu mereka ejek dengan menamai Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya. Wa ma qatalu, padahal mereka tak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan. Tuh, tidak ada ditipu di sini. Diserupakan.
Kenapa diserupakan, Pak? Karena memang sudah tertulis menurut Yesus bahwa dia akan digantikan oleh orang fasik. Dia diserupakan, yang menyerupai itu adalah orang yang fasik. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Jadi tadinya Nabi Isa ingin disalibkan, menurut Tuhan diganti oleh pengkhianat Yudas. Ini dalil, Pak. Amsal 21 nomor 18. Jadi tidak ada penipuan di situ. Justru orang kafir melakukan makar tipuan. Contoh, Yohanes 11 nomor 53. Mulai saat itu mereka kemudian bersepakat untuk membunuh Yesus. Lalu, Matius 26 nomor 59. Mereka demi membunuh Yesus melakukan tipuan-tipuan, kesaksian-kesaksian, kebohongan-kebohongan demi untuk membunuh Yesus. Jadi pembunuhan terhadap oknum yang ada di atas tiang salib itu adalah hasil penipuan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini yang terjadi. Amsal 21:18. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kenapa Yudas? Karena Yudas fasik. Apa sebabnya Yudas fasik? Karena Yudas makan suap. Mana dalilnya bahwa pemakan suap itu fasik? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Gitu Pak cara belajarnya. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Isa dari rondrongan iblis, tapi iblis mau Isa mati. Kristen juga mau Isa mati. Orang Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus mati. Tapi Tuhan pencipta langit dan bumi dan umat Islam sama-sama tidak mau Yesus mati. Itulah bedanya kita, beda kubu. Kubunya Kristen bersama dengan kubunya setan yang mau membunuh Yesus. Kubunya umat Islam bersama dengan Tuhan yang tidak mau Yesus dibunuh. Gitu Pak. Makanya Al-Quran mengatakan wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang Kristen itu adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian. Silakan. Sorry nih. Komalnya nggak apa-apa ini. Teman-teman yang ada di sini narasumber lain nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Yang mau masuk nanti meski ada adik saya. Assalamualaikum Dinda Tirta, Masya Allah. Adik yang saya rindukan. Lanjut Gurunda. Pakai Gurunda lagi. Allah Akbar. Ya silakan. Jangan curhat Pak, suaranya dibesarin Pak. Allah tidak maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, tentu ada cara lain yang tidak membuat penipuan pemalsuan. Oke, sudah. Tidak mampukah Allah membuat cara yang lebih benar daripada menipukan Yudas menyerupai Isa? Oke, saya jawab ya. Ya. Tidak mampukah? Begini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, bal rafa'ahullahu ilaihi. Mazmur 91 seirama dengan An-Nisa Al-Quran 158. Nah, makanya Yesus mengatakan Pak di dalam Lukas 24 nomor 44. Dengarlah wahai oleh kalian, bahwa aku diutus untuk menggenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Taurat tadi di dalam Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh Yesus. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ini adalah nubuat untuk Yesus. Yesus tak bersalah, jangan dibunuh. Kata Taurat. Yesus mengatakan Lukas 24:44. Semua yang tertulis di dalam Taurat tentang aku harus digenapi. Jangan kau bunuh Yesus. 1. Di dalam kitab para nabi. Apa itu kitab para nabi? Amsal. Apa itu Amsal? Kitabnya Nabi Salomo atau Sulaiman. Apa yang dikatakan di sana? Orang fasik menggantikan orang yang jujur. Pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang benar. Nah tuh. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Amsal. Lalu Yesus mengatakan apa? Harus juga tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Di mana di Mazmur? 91. Kamu hanya menyaksikan balasan Tuhan kepada orang fasik. Jadi Yesus hanya menonton penyaliban itu. Yang disalib adalah orang fasik. Mana buktinya? Amsal 17:23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang jujur, orang yang benar agar dibunuh. Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Yudas.
Yang mati di atas tiang salib adalah orang terkutuk. Mana dalilnya? Galatia 3 nomor 13. Nah, siapa yang terkutuk antara Yudas dan Yesus? Kita lihat. Yang terkutuk di dalam Ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang makan suap adalah orang yang terkutuk. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Orang yang dihukum Tuhan karena setara dengan perbuatan kejahatan yang setara dengan pembunuhan. Maka jangan kau biarkan mayatnya orang yang dikutuk oleh Elohim agar kakinya jangan menyentuh tanah yang diberikan sebagai warisan kepada yang diwariskan kepada nenek moyangmu. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Yesus atau Yudas? Yudas. Siapa yang munafik? Yudas. Siapa yang menerima suap? Yudas. Siapa yang berkhianat? Yudas. Maka yang mati di atas tiang salib adalah Yudas yang menggantikan. Inilah yang diterangkan di Al-Quran. Barrafa'ahullah ilai. Nah, sekarang Anda mengatakan menipu. Saya kasih data. Satu. Matius 26 nomor 59. Apa yang dikatakan di sana? Imam-imam kepala, bahkan mahkamah agama melakukan kebohongan demi untuk membunuh Yesus. Nah, itu tipuan kan? Melakukan kesaksian palsu. Tuh, menipu. Kesaksian palsu itu tipuan, Pak. Melakukan penipuan palsu. Kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. 1. 2. Matius 27 nomor 18. Pilatus mengetahui bahwa imam kepala, mahkamah agama, orang-orang Farisi, orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Jadi alasan mereka kemudian mau menyalibkan Yesus karena faktor sosial politik dan cara mereka untuk menangkap Yesus dengan cara menipu, saksi palsu, dengki. Inilah yang kemudian Allah katakan, mereka membuat makar, maka Allah membalas makar mereka. Makarnya apa? Yesus mereka ingin tangkap, tapi ternyata salah tangkap. Yang ditangkap Yudas. Dan saya bisa buktikan bahwa Yesus lolos dari penangkapan. Datanya akurat dan tidak bisa diragukan. Silakan. Boleh nambahin nggak, Bang? Silakan. Untuk memperkuat aja ini, Bang. Yes. Siapa tahu aja benar. Baik. Kita tahu ya bahwa mujizat Yesus, mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Yesus, itu salah satunya adalah Yesus bisa merubah wajah, ya. Itu sudah jelas di dalam Matius 17 nomor 20. Di dalam ayat berapa tuh, Bang? Dewa lupa juga, Bang, ya. Banyak dalilnya itu, Dek, merubah wajah. Iya. Betul. Banyak dalilnya yang mengatakan Yesus itu merubah wajah. Kalau tidak salah di dalam Markus 9. Dalam Markus 9 nomor 2 ya, Bang, ya. Dalam Markus 9 nomor 2 ada. Ya. Matius 17 nomor 2, lalu Yesus berubah rupa. Terlalu banyak di sini berubah rupa. Sementara ketika yang namanya Yesus itu hendak disalib, Yesus berdoa. Yesus berdoa ingin minta diselamatkan oleh Bapaknya. Di mana? Baca Yohanes 12 nomor 27. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Apakah doa Yesus dikabulkan atau tidak? Jelas doa Yesus dikabulkan sesuai di dalam Ibrani 5 nomor 7. Selama Yesus di dunia, ia memohon dari doa yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Ia berdoa kepada Allah dengan ratapan dan tangisan, dan Allah mendengar doanya karena Allah pun menyelamatkan yang namanya kekasih tercintanya, yaitu Yesus Christ. Semua kekasih-kekasih Allah selamatkan, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah selamatkan dari pembakaran. Nabi Musa alaihissalam Allah selamatkan ketika Nabi Musa hendak dikejar oleh tentara Fir'aun. Begitupun Nabi Isa alaihissalam. Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun? Dan apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan salah satu kekasih tercintanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam dari penyaliban? Kecil itu bagi Allah, karena Allah Maha Kuasa. Mantap. Orangnya kabur, terbirit-birit. Kabur, dia kabur.
Baik. Kalau misalkan dijelaskan sesuai di dalam Islam ya, sesuai di dalam Islam, ketika Nabi Isa alaihissalam minta diselamatkan oleh bapaknya, sebagai yang namanya sebagai Tuhan, tidak mungkin yang namanya Tuhan ingin mencelakakan anaknya. Mana yang harus kita percaya di sini? Apakah kita percaya Al-Quran ataukah kita percaya yang namanya Bible? Kita tahu yang namanya Bible itu adalah kitab sejarah, sedangkan Al-Quran itu adalah firman dari Allah. Kalau itu dari firman, apakah mungkin yang namanya firman terjadi yang namanya kesalahan? Itu hal yang tidak mungkin. Tetapi kalau sejarah, sudah pasti terjadi yang namanya kontradiksi, monopoli kata-kata, penambahan kata-kata, dan lain sebagainya. Itu sudah pasti seperti itu. Betul tidak, Bang Juma? Yang namanya juga sejarah. Betul. Apalagi sejarah ditulis sama orang yang tidak jelas. Tidak jelas itu. Sedangkan Al-Quran, kisah Nabi Isa alaihissalam itu lewat pewahyuan. Kalau lewat pewahyuan, itu datang dari Allah langsung. Kalau datang dari Allah langsung, tidak mungkin yang namanya terjadi kontradiksi ataupun kesalahan. Itu hal yang tidak mungkin. Ketika Nabi Isa alaihissalam ingin ditangkap oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi kebingungan pada saat itu. Apa kesalahan Nabi Isa? Sementara Nabi Isa tidak ada satupun kesalahan yang ada di dalam diri Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada sama sekali. Kemudian karena orang-orang Yahudi kebingungan untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam, mereka pun akhirnya bekerja sama dengan tentara Romawi untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Tetapi yang perlu diingat di sini, tidak ada satupun tentara Romawi yang mengenali wajah Nabi Isa yang sebenarnya itu seperti apa. Tidak ada. Sampai akhirnya mereka pun salah tangkap. Ternyata yang ditangkap sama mereka adalah bom-bom. Begitu Bang. Bom-bom yang disalib ternyata. Mantap. Jadi betul apa kata Al-Quran ya. Orang-orang Yahudi mengatakan, betul apa kata Al-Quran? Orang-orang Yahudi mengatakan kalau Nabi Isa itu dibunuh. Orang-orang Kristen mengatakan kalau Nabi Isa itu disalib. Al-Quran datang untuk mendamaikan kalian berdua. Ini loh yang benar kata Allah. Bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh. Nabi Isa itu tidak disalib. Melainkan yang dibunuh, yang disalib pada saat itu orang yang kami serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Berdamai kalian semua. Masuk Islam supaya kalian itu selamat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Lanjut. Selamat sore, Pak Kin. Shalom, selamat sore. Sore, silakan. Siapa yang disalib? Kita mengetahui bahwa Yesus Kristus memang disalib. Kalau Anda mengatakan silakan Pak, dijabarkan. Adalah kitab sejarah, kami mengakui. Karena apa? Karena itu ada tercatat di dalam yang di luar daripada Alkitab itu sendiri. Ya, Anda bisa cek ya. Di sejarawan Josephus, sejarawan Yahudi ya, lahir pada tahun 300 sebelum Masehi hingga 100 Masehi, dia menulis bahwa ada seorang bernama Yesus yang disalibkan pada zaman Pontius Pilatus. Kalau Anda belum tahu mengerti itu lagi, Anda bisa cek di penulis Roma itu sendiri bernama Tatius ya, yang hidup pada 56 sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi. Perambil kepada sejarawan Romawi yang Tatius itu menegaskan bahwa penyaliban Yesus benar terjadi dalam catatan. Itu yang kedua. Yang ketiga lagi ya Pinilius muda, lahir 62 sebelum Masehi 11. Tulisan seorang gubernur Romawi di Asia Kecil. Pinilius yang muda menegaskan bahwa orang Kristen punya menyembah Yesus Tuhan. Ini kesimpulannya telah mengenai orang Kristen. Apa sih ini orang baca apa sih ini orang? Baca apa sih kamu tuh? Baca buku itu, baca buku dia. Itu adalah sejarah di luar kekristenan. Kenapa nggak langsung aja tanya Yesus? Kenapa harus tanya di luar, Bang? Kenapa nggak Yesus aja tanya? Iya, karena Anda tidak mau memakai dalil Alkitab, kita bawakan sejarah. Oh, enggak, Yesus aja yang ditanya. Yesus, kamu terangkat meninggalkan dunia ini itu dengan cara apa? Kan Yesus sudah mengakui. Bang Zuma, bagaimana saya mau bertanya kepada Tuhan sedangkan saya manusia? Loh, Yesus sudah mengakui cara dia pergi meninggalkan dunia itu Yesus uraikan di dalam kitab saudara sendiri. Iya. Iya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Yesus yang mengatakan itu, Matius 26 nomor 24. Jadi tentang kepergian Yesus, itu sudah tertulis. Bukan baru akan ditulis oleh kitab kanonik, oleh sejarah-sejarah ini, hoax. Yesus sendiri yang menerangkan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Yang ada. Betul, bukan yang akan tertulis.
dan didukung oleh sejarawan-sejarawan. Nah, sekarang bukan begitu cara belajarnya. Oh, memang begitu Pak, Kristen belajar. Oh ya, itu Kristen. Saya akui Kristen kan nyembah Yudas, tapi ini Yesus. Oh, bukan Kristen menyembah Tuhan. Yesus. Tuhan apa pula? dengar dulu. Dengar dulu. Matius 26 nomor 24. Bisa Anda baca? Matius berapa? 26 nomor 24. Bapak bacalah di situ. Ya, saya bacakan ya. Iya, oke. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Berarti ada. Nah, sedangkan tulisan-tulisan yang menyebabkan Yesus dituhankan dan dituduh sebagai orang yang mati di atas tiang salib adalah tulisan yang belum ada pada saat Yesus berkata perkataan ini. Berarti kalau berbicara ada tertulis, berarti nubuat tentang dirinya. Makanya di dalam Lukas 24 nomor 44, tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan juga kitab Mazmur. Ini yang Yesus katakan di dalam kitab saudara. Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi bukan yang tergenapi di dalam kitab Lukas, kitab Matius, Yohanes, Roma, Filipi. Bukan itu. Yang dimaksud Yesus tertulis tentang dia di dalam Taurat. Di Taurat di mana tertulis? Kita lihat di dalam Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak boleh dibunuh. Ini yang tertulis di Torah. 1. Di mana lagi kata Yesus? Tertulis di kitab para nabi-nabi. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu, jangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Mana lagi? Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang jujur. Pengkhianat sebagai ganti orang yang benar. Tuh, dia diganti. Dia ditebus. Di mana lagi? Di Mazmur. Mazmur 91. Engkau hanya menonton pembalasan Tuhan terhadap orang yang fasik. Amsal 91 nomor 8. Tergenapi semua. Makanya Yesus mengatakan, aku memang pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku. Bukannya akan tertulis. Sedangkan yang Kristen imani hari ini menyembah korban di atas tiang salib adalah hal yang baru akan tertulis. Itu tertolak oleh akal. Karena Yesus mengatakan, sudah tertulis di Mazmur, sudah tertulis di dalam Amsal, sudah tertulis di dalam kitab Keluaran. Tentang dia harus tergenapi. Yaitu, dia terangkat ke langit tanpa melalui proses kematian. Demikian. Sudah ya, Bang Juma? Sudah. Oke, Anda baca di Yohanes 1 ayat 14. Oke. Menjadi daging. Apa masalahnya? Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, bukan manusia itu sendiri, Pak. Loh, dari mana Anda, apa hubungannya dengan ini? Di dalam apa yang Anda jabarkan tadi itu berkaitan dengan manusia, Pak. Ini kan berbeda. Gitu loh, Pak. Maksudnya Yesus ini bukan manusia gitu? Yesus itu telah berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah sang pencipta yang menjadi ciptaannya. Oke. Wow, keren kan? Ini menurut saudara kan? Menurut Alkitab saya, Pak. Oke, bagaimana dengan menurut Yesus? Itu kan menurut saudara. Sekarang mari kita lihat menurut Yesus. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa akulah Tuhan. Oh, salah. Bahwa akulah yang berinkarnasi jadi, oh salah. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridku percaya bahwa aku adalah rasulmu. Sedangkan Yohanes 1 nomor 14 bukan sabda Yesus, bukan firman Tuhan. Itu adalah ucapan pengarang Yohanes. Jujur, Yohanes 1 nanti di nomor 37 baru Yesus bersabda. Dari Yohanes 1 nomor 1 sampai 36 itu semua karangan pengarang
buku Yohanes. Bukan sabda Yesus, bukan firman Tuhan. Nah, gitu cara belajarnya, Bang. Yesus mengatakan, murid-muridku semua percaya bahwa aku adalah rasul. Nah, begitu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, itu karena Anda bukan pengikut. Anda adalah serigala yang nyamar pengikut. Anda pentuhan Yesus, bukan pengikut Yesus. Murid Yesus dengan penyembah Yesus itu berbeda. Silakan. Tapi tidak nyambung tadi bahas penyaliban. Ngapain ente bahas firman jadi manusia? Orang kita juga manusia kok. Gimana nggak nyambung? Barusan coba nyambung. Kalau ditanya W jangan jawab C. Jadi ujung-ujungnya WC. Gimana ente Bang itu? Dewa muncul ke dunia ini melalui apa, Pak? Firman. Dari Matius firman. 4 nomor 4. Semua manusia berasal dari firman yang keluar dari Allah. Bukan cuma Yesus. Baca Matius 4 nomor 4. Kita semua sama seperti Yesus. Berasal dari firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu telah menjadi manusia. Semua, bukan hanya Yesus. Baca Matius 4 nomor 4. Jangan bebal. Mana satu yang saya jawab ini? Bang Zuma ke Bang Dewa? Yang mana yang gampang? Yang gampang aja. Mungkin saya kali. Silakan. Oke, saya tanggapi dulu Bang Dewa ya. Bang Dewa ini mungkin kurang mengerti ya. Kan Bang Dewa itu lahir melalui perkawinan. Ketika orang tua Bang Dewa menikah dengan papanya Bang Dewa, menikah dengan mamanya Bang Dewa, mereka menikah, baru mereka dikurniakan menjadi Bang Dewa gitu loh. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus ke dunia itu sangat spektakuler ya, dicatat di Lukas. Sangat luar biasa, Pak. Lagi puasa, Pak. Biasa. Puasa. Spektakuler. Gitu aja. Spektakuler. Lagi puasa. Spektakuler gitu maksudnya. Ya, nyatanya kehadiran Tuhan kami menjadi manusia itu sangat beda, Pak. Jadi tidak boleh disamakan. Makanya kami tidak menyembah manusia, Pak. Kalau Tuhan itu begitu, kenapa dibunuh, Pak? Anda memaksakan Yesus menjadi Tuhan, tapi Anda paksakan juga dibunuh. Tapi yang menyalibkan dia kan bukan orang Yahudi, Pak. Nah, lebih parah lagi tuh. Lebih parah lagi. Sementara Tuhan di dalam Ulangan 32 nomor 39, dialah Tuhan yang tak tersentuh oleh kematian, yang menghidupkan dan mematikan. Nah, Yesus dimatikan. Dia bukan Tuhan, Bang. Dia manusia. Lagian yang disalib itu Yudas. Jangan bebal. Nakal, jangan nakal. Memang di dalam Alkitab itu mengatakan ada dua bernama Yesus. Bukan hanya dua. Kristus, tetapi satu Yesus Barnabas. Ini bukan hanya dua, Bang. Banyak yang bernama Yesus itu. Ya, ini kita bicara saat Gubernur Pontius Pilatus saat itu, dia kan memberikan kebebasan kepada, itu ada perayaan ya gitu ceritanya. Jadi siapa yang lo ingin gue bebaskan, katanya Pontius Pilatus. Jadi mereka ini meminta Yesus Barnabas, Pak. Gitu, Pak. Mungkin itu yang diserupakan, Pak. Mungkin itu, Pak. Iya, bisa jadi. Masalahnya sekarang yang jelas yang mati di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk. Nah, pertanyaan sederhananya, siapa yang terkutuk, Yesus atau Yudas? Enggak, maksud saya mungkin Bang Zuma itu bingung, mungkin diserupakan itu. Tidak, saya tidak berpola ke situ. Beda dengan Yesus Barnabas itu, Pak. Oh, saya tahu kalau Barnabas itu namanya Yesus Barabas, putra Bapak. Dia adalah penjahat nasional, dia adalah perampok. Ngerti saya kalau itu, saya paham. Lawang teman saya ngopi biasa itu, Yesus Barabas. Nah, sekarang permasalahannya, yang di atas tiang salib ini adalah orang yang terkutuk sesuai dengan pengakuan Paulus, sebagaimana ada yang tertulis di dalam Torah tentang manusia yang terkutuk di atas tiang salib. Berarti yang di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuki oleh Elohim. Sekarang permasalahannya, siapa yang dikutuki oleh Elohim? Yesus atau Yudas? Kalau Yesus, apa alasannya dia dikutuk oleh Elohim? Kalau Yudas, apa alasannya dia dikutuk oleh Elohim? Silakan. Ayo, jawab, Bang. Apa alasannya Yesus dikutuk? Coba.
Kasih saya alasan supaya saya bisa percaya. Oh betul, Yesus terkutuk. Kenapa? Yesus pernah curi keledai. Oh Yesus terkutuk karena dia pernah ini dan itu. Mana buktikan? Tapi kalau Yudas yang terkutuk, jelas dia makan suap. Jelas dia berkhianat. Coba. Ayo Bang, silakan. Tunjukkan alasannya. Kenapa Kristen pingin kali Yesus yang terkutuk? Ada apa dengan kalian? Kok kalian sama seperti iblis? Iblis mau kali Yesus itu disalibkan. Sampai-sampai iblis merasuki Yudas. Ada apa dengan Kristen? Kenapa pola keagamaan kalian sama seperti setan? Kenapa kalian seirama dengan setan, keinginan setan agar Yesus disalibkan? Bukti bahwa setan ingin Yesus disalibkan, dia merasuki Yudas. Hari ini, yang memperjuangkan pekerjaan iblis melalui Yudas, itu Kristen. Kenapa? Ada apa dengan kalian? Ini pertanyaan besar buat Kristen. Loh, kok agama kita kok sama seperti setan? Sama-sama mau Yesus disalib? Kalau ada orang Kristen yang mengatakan, oh tidak kok, kami tidak mau Yesus itu disalib. Itu namanya munafik, pembohong, pendusta. Semua Kristen di atas muka bumi ini mau Yesus itu disalibkan. Karena kenapa? Mereka mau berleha-leha hidup dengan dosa ditebus. Mereka ingin bebas, tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka ingin dibebaskan dari aturan Tuhan dengan menjadikan Yesus sebagai korban di atas tiang sebagai sebagai penebus mereka. Bang. Nah, begitu. Kenapa kalian orang Kristen sama seperti iblis, sama-sama mau Yesus disalibkan? Ada apa dengan kalian? Jawab. Mati gak dia? Mati dia. Karena mereka itu Bang, pengen yang namanya hidup tanpa aturan. Betul. Mereka suka penebusan dan akhirnya Yesus bukan dijadikan sebagai domba bakaran ataupun domba penebusan, tetapi Yesus dijadikan sebagai kambing hitam sama mereka Bang. Betul sekali. Itu yang betul. Jadi ayat yang spektakulernya itu, Yesus itu dijadikan sebagai kambing hitam. Spektakuler sekali, mantap. Boleh saya tanya, kamu mengerti gak arti Kristen? Tahu. Apa arti Kristen, Pak? Arti Kristen itu pengikut Paulus. Berarti Bapak tidak mengerti. Apa? Saya mengerti. Berarti selama ini Bang Zuma kurang paham ya tentang Alkitab ya? Galatia 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah pengikutku sebagaimana saya juga adalah Kristus. Bukan, Kristen itu artinya Kristen. Iya, Paulus mengaku Kristus juga di dalam 1 Korintus 11 nomor 1. Perkataan Kristen pertama kali digunakan, Pak. Di Antioquia. Itu apa maknanya? Pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Pengikut Paulus. Mana ayatnya pengikut Paulus, Pak? Sekarang saya tanya kepada ente. Iya. Kita buktikan, apakah umat Muslim pengikut Yesus ataukah umat Kristen pengikut Yesus? Saya tanya kedua arah ya di sini ya, Mbak Natalia. Mbak Natalia mengaku sebagai pengikut Nabi Isa atau Yesus. Ente mengaku di sini adalah pengikut Yesus, pengikut Nabi Isa. Sekarang yang saya tanyakan ke Mbak Natalia, apakah Mbak Natalia itu mendukung atas tindak tanduk yang dilakukan oleh tentara Romawi untuk membunuh Yesus? Mendukung atau tidak? Oh, sungguh tidak mendukung tindakan spektakuler seperti itu, sungguh tidak. Nah sekarang coba saya tanya ke Knight si spektakuler. Apakah Knight percaya dan mendukung atas tindak tanduk yang dilakukan oleh tentara Romawi dalam membantai Yesus? Mendukung atau tidak? Enggak, kita jangan lari dulu. Anda mendukung atau tidak? Kita buktikan loh di sini. Kalau ente tidak mendukung, gugur penebusan dosa. Kalau ente mendukung, ternyata fix sudah Kristen itu ternyata terlibat akan pembunuhan Yesus. Begitu akal digunakan. Makanya Bang Dewa mengerti gak apa arti Kristen, Pak? Iya, makanya saya tanya, pengikut Yesus kata ente, pengikut Yesus. Ya sudah saya ikutin. Nah sekarang ente mendukung tidak yang dilakukan oleh tentara Romawi, meludahi Yesus, menampar Yesus, menyalib Yesus, membantai Yesus, mendukung atau tidak?
Lah, kalau kamu mengatakan bahwa kami Nah, di sinilah ya bingung. Kristus, Mereka bingung di sini. Bingung. Dijawab, bukan nyeleneh, dijawab. Ya, saya jawab dulu. Kalau Anda mengatakan bahwa Bang Juma, lanjut Bang Juma. Udah bingung ini orang, Bang. kami Kristen pengikut Kristus, kenapa Anda tanya lagi Yesus disalibkan? Gimana sih lu? Seharusnya Anda jawab, Bang. Jawab, bukan nyeleneh begitu. Bukan, jawabannya itu kan apa arti Kristen? Iya, iya, Kristen makanya adalah kan pengikut sudah dijawab Kristus. tadi, pengikut Ya Paulus. terus, Paulus? Iya. Di mana datanya? Kristen pertama kali di Antioquia itu Terus Anda ikut siapa? Paulus apa Yesus? Kisah para rasul itu. Anda ikut siapa? Paulus apa Yesus? Di ajaran Kristus itu Anda ikut siapa? Kan di situ kan di ajaran Paulus di situ. Kemudian ada juga ajaran Yesus. Anda ikut siapa? Sang Paulus, Rasul Paulus tercinta kami itu mendapat ajaran dari Tuhan Yesus sendiri, bro. Di mana dalilnya? Karena Ajaran mana dibawa oleh Paulus dari Yesus? Anda nggak legitimasi dari Yesus. Oke, Rasul kenapa Rasul Petrus disebut Rasul juga? Karena dia dipilih langsung oleh Tuhan Yesus, kan? Kenapa Markus disebut Rasul? Karena dia dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Kenapa Paulus itu kita bilang Rasul? Ini kemana-mana loh. Padahal pertanyaan tadi mudah ya. Tuhan Yesus. Pertanyaan tadi mudah, tetapi dia sendiri bingung. Sementara Mbak Natalia dengan jelas-jelas dia menjawab, saya tidak mendukung Mas Dewa. Ya, tetapi dia di sini kebingungan. Dia percaya sama Paulus, sementara kita tahu kitab-kitab yang ada di dalam kitab mereka yang dianggap suci itu, Paulus itu adalah seorang pembunuh, seorang penyesat, seorang pemuja kebodohan. Ente percaya dengan orang seperti itu? Ya silakan. Baca ya, di dalam 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku. Dihalalkan semuanya. Di dalam Roma 3 nomor 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah. Nah, ini jelas Paulus mengajarkan mengenai soal dusta. Sungguh aku bebas terhadap semua orang. Apapun yang dilakukan sama Paulus, bebas di situ. Nah, Paulus sendiri mengatakan bahwa Paulus adalah pemuja kebodohan. Di mana ayatnya? Baca 1 Korintus 1 nomor 18, sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Di dalam Korintus 1 nomor 21, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Lagi-lagi kebodohan, lagi-lagi kebodohan. Dan Paulus pun adalah pembunuh kejam, pembunuh sadis, pembunuh yang amat mengerikan. Sementara yang dibunuh oleh oleh Paulus itu adalah orang-orang baik, bukan orang-orang jahat. Nah, berbeda dengan halnya Nabi Muhammad, berbeda dengan halnya Nabi Musa. Yang dibunuh oleh Nabi Musa adalah orang-orang pembangkang ajaran-ajaran Tuhan. Yang dibunuh oleh Rasulullah itu adalah orang-orang kafir, musuh-musuhnya Jibril, musuh-musuhnya Allah. Sementara Paulus membunuh orang-orang baik, jemaat-jemaat Yesus. Terbalik jadinya ajarannya. Ya, jadi wajar kalau ente itu membela Paulus. Kenapa? Karena itu adalah orang bodoh. Begitu ya, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya. Begitu, Bos. Bang Dewa bagaimana mengatakan bahwa kami orang Kristen itu senang bahwa Tuhan Yesus kami dibunuh? Apa hak kami? Karena kalau kamu baca di Keluaran 3 ayat 14, di situ Tuhan sendiri yang berkarya. Firman-Nya Allah kepada Musa, aku adalah aku. Firman Allah beginilah kau katakan kepada orang Israel. Ini kok nggak nyambung ya? Utus aku kepadamu. Mbak Natalia bisa nanggapi nggak? Kok nggak nyambung ya? Ya, ini apa yang dia nyambung soalnya dia baca Yohanes dari web yang dia baca. Yohanes 1 ayat 1 ya, firman itu bersama dengan Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14 firman itu menjadi manusia. Enggak spektakuler, Bang Juma. Ngerti nggak Bang Juma arahnya, Bang? Enggak spektakuler ya, enggak spektakuler ini. Saya pengen ada Kristen yang spektakuler. Ini apa ini nggaknya? Ya, sama seperti Keluaran 3 ayat 14. Nggak nyambung, Bang, nggak connect. Pertanyaan dia jawaban nggak connect itu. Apa yang nggak connect, Pak? Di situ mengatakan aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Oke? Perjanjian baru, Bapak mengutus. Bang Juma ngerti, Bang? Arahnya Bang salib itu tadi kenapa larinya ke situ ya? Iya. Nggak tahu, nggak ngerti, nggak spektakuler banget ini orang. Kemana-mana ini. Salib, Pak. Itu bukan keinginan. Kolornya gonta-ganti ini. Loh, itu keinginan orang-orang Roma. Alasan Yesus disalibkan itu karena unsur politik, unsur ekonomi. Bukan, karena ini sudah ketetapan Tuhan, Pak. Di mana ada ketetapan Tuhan? Mari kita lihat. Makanya kita baca Keluaran 3:14. Tidak ada hubungannya. Anda kira-kira begini,
saudara, kira-kira yang tahu tentang kitab Keluaran Anda atau ahli Taurat? Waduh, saya kan sesuai dengan kapasitas saya, Pak. Iya, makanya. Coba Anda lihat ya. Coba Anda lihat. Saya bacakan data nih. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi, memanggil mahkamah agama. Apakah saudara ngerti tentang mahkamah agama? Apakah Anda ngerti tentang imam-imam kepala? Apakah Anda paham siapa mereka orang Farisi ini? Orang Farisi ini, Pak, kalau hanya selevel profesor, kalah. Farisi ini adalah orang yang terdidik di dalam kitab Taurat. Mereka ahli Taurat, ahli di atas ahli. Itu orang Farisi. Orang Farisi ini orang cendekiawan. Orang yang berkelas. Orang yang berpendidikan tinggi di kalangan Bani Israel. Itu orang Farisi tuh. Belum lagi imam-imam kepala. Ini imam adalah rabi-rabi. Rabi-rabi ini adalah ahli-ahli Taurat. Kenapa mereka dikatakan imam-imam kepala? Karena mereka lah yang paling paham tentang Taurat. Lah ente Kristen si opo. Baca Ibrani aja kagak bisa. Melihat kitab Taurat aja kagak pernah. Kenapa Anda menjadikan kemudian kitabnya orang ahli Taurat? Kenapa Anda menjadikan kitabnya orang Farisi? Kenapa Anda menjadikan kitabnya mahkamah agama? Sebagai dasar pijakan penebusan dosa. Itu namanya dungu. Bin stupid. Orang-orang mahkamah agama, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, rapat. Mufakat mereka. Sepakat mereka membunuh Yesus. Alasannya bukan karena nubuatan dari Keluaran, dari Yeremia, dari Yesaya. Bukan. Itu mereka sudah pada ahli sidang. Ayo semua, panggil mahkamah agama. Panggil orang Farisi. Panggil imam-imam kepala. Ini bahaya. Yesus ini tidak bisa dibiarkan. Yesus ini adalah ancaman besar bagi kita. Kalau kita membiarkan Yesus begini terus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan akan merampas bangsa kita. Itu alasannya kenapa mereka sepakat membunuh Yesus. Bukan karena ada dinubuatkan di dalam Keluaran. Tuhan menjadi juru selamat, menjadi manusia. Halo. Ini saya bacakan datanya ya, supaya Anda tidak mengatakan saya ini penghujat. Yohanes 11. Nomor 45 sampai nomor 57. Dengarkan baik-baik. Kalau kuping sudah tidak kuat, pakai mulut. Banyak di antara orang-orang Yahudi. Kristen ini tidak ada di sini. Bukan orang terjemahan di sini. Bukan kaum bahlul kitab. Tapi ahli kitab nih. Kumpul mereka. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang kemudian melawat Maria dan menyaksikan sendiri tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi di antara mereka kepada orang Farisi melaporkan dan menceritakan kepada orang Farisi tersebut apa yang telah diperbuat oleh Yesus, yaitu bermujizat, bernubuat dan seterusnya, mengusir setan dan seterusnya. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Nah, tak ada lagi yang lebih tinggi. Mahkamah agama sudah dipanggil, tak ada lagi. Oh, panggil juga yang paling ahli. Siapa? Orang Vatikan. Cie. Oh, bukan. Masih ada yang kurang ini, bos. Siapa lagi yang belum dipanggil? Pendeta. Cie. Siapa lagi yang masih belum ada hadir? Bapak-bapak gereja. Cie. Bapak-bapak gereja itu kitabnya cuma satu. Apa itu? Maleaki. Kok bisa? Ya, karena hanya itu yang membahas perpuluhan. Jadi, setelah mereka berkumpul, mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab orang ini berbuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada dia. Dan kalau semua orang percaya kepada dia, apa akibatnya? Orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Ini alasannya. Lalu kemudian, di antara mereka, yaitu Kayapas. Nah ini Kayapas ini bukan pendeta, bos. Kayapas ini bukan Pak Bom-Bom. Kayapas ini bukan level TikTok. Bukan level pendeta koin, bukan. Kayapas ini imam besar tahun itu. Dia ahli Taurat. Dia ahli Yesaya. Dia ahli dari atas ahli. Dia imam besar. Tapi anehnya, Kayapas hanya berkata begini, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak bertobat. Bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita. Nah, satu orang mati yaitu Yesus untuk bangsa kita. Bukan untuk kalian. Bukan untuk Kristen. Untuk bangsa kita. Bangsa mana?
bangsa Israel. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Maksudnya keturunan Yakub yang sudah bercerai-berai kemana-mana. Mulai hari itu, mulai hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Apa tujuannya membunuh? Supaya mereka bangsanya tidak dirampas oleh Romawi. Paham sampai di situ? Setelah mereka sepakat membunuh Yesus, apa yang terjadi? Yesus sembunyi, Yesus ngumpet, Yesus tidak lagi tampil di antara mereka orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus kemudian pergi ke sebuah daerah padang gurun, Kadron, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama dengan murid-muridnya di Efraim. Murid-murid yang bersama dengan Yesus di Efraim tidak disebut Kristen, tetapi murid-murid yang bersama Paulus di Antioquia disebut Kristen. Itu bedanya. Pada waktu itu kemudian dan seterusnya, mereka mencari Yesus. Dan sambil berdiri di bait suci, mereka berkata ke orang, bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus ini akan datang ke pesta? Sementara itu, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus sembunyi, agar memberitahukannya, agar mereka dapat membunuh, menangkap Yesus. Nah, mana nubuat untuk dosa waris? Mana nubuat Tuhan datang jadi manusia? Mana nubuat firman menjadi daging? Mana nubuat Tuhan jadi tiga? Mana? Ada orang yang sesaman Yesus, ingin membunuh Yesus, tidak ada unsur Kristen. Dosa kita telah ditebus dengan darahnya. Cie. Marilah kita minum darahnya. Gorila. Marilah kita makan dagingnya. Kanibal. Tak ada itu. Itu tambahan-tambahan Roma dan Yunani yang kalian imani. Tak ada. Yesus pure disalib karena mereka takut bangsa mereka dirampas Romawi Yunani. Bukan karena mau minum darah, bukan karena mau makan daging, bukan mau nebus dosa. Tak ada itu. Itu karangan-karangan yang dibuat belakangan. Tak ada itu. Itu cerita yang dibawa oleh Roma Yunani. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, akan datang kepada kalian penyesat, mengaku domba, padahal mereka adalah serigala pemakan babi. Nah, ini data, Bung. Jadi jangan kau bawa-bawa. Di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab ini. Nenek lu kiper. Ini yang hadir rapat, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama. Bukan pendeta yang hadir ini, Bung. Bahkan ini adalah imam kepala Kayafas, imam tertinggi pada hari itu, bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa kita. Agar bangsa kita tidak dirampas oleh Romawi dan Yunani. Bukan dikatakan, Yesus harus mati untuk bangsa kita. Agar kita terlepas dari dosa waris. Tak ada itu, saudaraku. Ya, jadi saatnya Anda berbenah, tinggalkan agama yang mengajarkan kalian itu tersesat sampai ke api neraka. Demikian. Saya izin 10 menit. Ya, dilanjut oleh teman-teman. Siap. Oke, saya lanjut. Kalau Anda baca di Matius 26 ya. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, ini perkataan Tuhan Yesus ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa dia akan diserahkan. Ya, sesuai dengan nobat yang saya bacakan tadi. Jadi tidak ada orang Kristen yang bangga ataupun berkeinginan ya Tuhan Yesus itu meninggal gitu. Tidak ada. Ini adalah karya Tuhan sendiri. Kenapa? Karena ketetapan Tuhan yang sudah dia tetapkan tidak bisa dirubah, makanya manusia harus diselamatkan dengan cara dia menjadi ya kutuk itu, untuk mengangkat kutuk itu, begitu Pak. Karena ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib itu, darahnya itu, dia telah memenangkan kami daripada si iblis jahat itu. Karena sesungguhnya kalau Anda baca di kitab Alkitab kita mengatakan bahwa yang berkuasa ya di bumi ini adalah si sang penyesat itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia telah memenangkan semua itu. Makanya ada tertulis, kepadaku telah diberikan surga dan bumi. Mati menang ya. Iya. Padahal kalau Yesus nggak jadi mati di salib, dia nggak punya Tuhan loh. Nggak punya Tuhan loh kamu kalau Yesus nggak mati di salib. Waduh, dia adalah ciptaan pertama yang sulung daripada semuanya. Itu ada apa di dalam Alkitab? Paulus sendiri bilang di Roma 14 ayat 9, sebab untuk itulah
Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Betul, karena dia adalah firman Ya betul kan? itu. Berarti penyebabnya kamu punya Tuhan kan Yesus mati dulu kan?